Ini bukan era keterbukaan, ini era pengemasan, di mana kebenaran tak lagi dicari, tapi dirakit dalam studio berlampu sorot. Dan ketika institusi keamanan meluncurkan kanal seperti PoliceTube, maka publik tidak sedang disuguhkan transparansi, melainkan dikurung dalam teater kepercayaan yang direkayasa. Chico Blade menyebut ini simulakra institusional, sementara di dalam istilah Jean Baudrillard, simulakra adalah fase terakhir dari realitas yang dimanipulasi. Bukan sekadar cerminan dunia, tapi pengganti dunia itu sendiri. Di PoliceTube, kita menemukan polisi bicara soal polisi, menilai polisi, dalam narasi yang ditulis oleh mereka sendiri. Maka ini bukan refleksi, ini adalah reflektor, sebuah alat cahaya untuk mengarahkan perhatian publik, bukan untuk mengungkap kebenaran. Lantas kenapa fenomena simulakra seperti PoliceTube ini muncul? Bukan karena inisiatif etis, tapi karena tekanan eksistensial. Seperti kasus Verdi Sambo, kekerasan terhadap demonstran, penyalahgunaan wewenang, pungli berkedok razia, hingga jejak gelap Orde Baru yang belum benar-benar tuntas, semuanya membentuk luka kolektif masyarakat terhadap institusi keamanan. Apakah ini opini pribadi Chico Blade? Tentu tidak. Mari kita buka data dan riset yang dirangkum dari tingkah mereka sendiri. Menurut laporan Komnas HAM pada tahun 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada di bawah 60% setelah rentetan skandal. Sementara itu, Indikator Politik Indonesia pada tahun 2023 mencatat bahwa hanya 1 dari 3 warga muda yang percaya konten institusional benar-benar merefleksikan kondisi di lapangan. Dan ketika institusi kehilangan kepercayaan, solusi mereka bukan refleksi internal, melainkan produksi visual, bukan reformasi struktural tapi rebranding digital. Chico Blade menyebut ini deterjen etis palsu, di mana reputasi dicuci, tapi borok tetap dibiarkan membusuk di balik kamera. Maka pertanyaan mendasar harus dilontarkan, dan ini bukan sekadar kritik, ini logika publik. Jika sebuah lembaga negara yang dilengkapi dengan senjata, dana publik, pelatihan khusus, dan wewenang kursif ternoda oleh perilaku aparatnya sendiri, lalu menjadikan kritik sebagai jembatan validasi, maka apa gunanya pendidikan kedinasan dan bintang di pundak mereka? Itu seperti dokter malpraktik yang menyalahkan pasien karena pasien tidak memberi masukan soal teknik bedah, atau guru yang gagal mengajar, lalu menyuruh muridnya merancang ulang silabus. Chico Blade menyebut ini inversi tanggung jawab, ketika kekuasaan tak lagi mengayomi, tapi malah menunggu rakyat untuk jadi buzzer etika. Dan ini bukan hiperbola. Menurut survei LP3IS tahun 2022, lebih dari 61% masyarakat merasa opini publik hanya dianggap penting saat krisis reputasi muncul, bukan dalam proses perumusan kebijakan. Maka rakyat bukan subjek perubahan, hanya objek kosmetika mereka sendiri. Dan ini bukan hanya institusinya yang bermasalah atau kesalahan teknologi sepenuhnya, tapi sebagian respons publik pun turut memperparahnya, karena kita hidup dalam budaya di mana konten yang dikemas apik lebih dipercaya daripada data yang pahit, sehingga tradisi menelan sebelum mencerna menjadi normal di kalangan masyarakat itu sendiri.